Baik, teman-teman, kita lanjut ke Prukritikal Amanah sebagai salah satu produk unggulan Prudential juga yang memberikan manfaat santunan sakit kritis stadium awal hingga stadium akhir dan tutup usia. Jadi, teman-teman atau calon nasabah kita juga perlu tahu ya bahwa dari banyaknya berita memang 1,5 juta warga ini meninggal tiap tahun karena dua penyakit, yaitu stroke dan jantung ya. Lalu, hampir setengah pasien kanker di Asia Tenggara itu bangkrut dalam setahun. Nah, ini bisa dicek di masing-masing informasi, bisa cek di website. Teman-teman sendiri juga bisa fact-finding ya terkait ini untuk memberikan informasi ini kepada calon prospek kita atau calon nasabah kita. Nah, Prukritikal Amanah ini terdiri dari basic dan plus. Kita akan jelasin yang basic dulu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ilustrasi, ada akad tabaru, akad wakalah, dana tabaru. Nah, kalau misalkan calon nasabah kita tanya, kita perlu menjelaskan ini. Namun, teman-teman yang menjadi agent juga perlu tahu bahwa Critical Amanah ini adalah salah satu produk syariah. Maka itu kenapa di sini ada akad, ya. Jadi ini adalah akad-akad yang perlu diketahui kita sebagai tenaga pepasar. Sebenarnya mekanisme dari Critical Amanah Syariah ini seperti apa sih gitu ya. Dan Critical Amanah ini nggak ada konvensional, jadi memang semuanya tersedianya syariah. Jadi kalau prosesnya syariah, ya, itu untuk Critical Amanah adalah ada akad tabaruk. Di mana di sini setiap pemegang polis memberikan dana atau transfer dana ya preminya kepada dana tabaruk. Bukan untuk tujuan komersil, tujuannya untuk tolong-menolong. Jadi dana-dana kita itu memang ditaruh di suatu rekening, yaitu rekening tabaruk yang terpisah dari Prudential. Tujuannya adalah jika terjadi resiko kehidupan, yaitu yaitu sakit kritis dan tutup usia, maka akan keluar dananya dari dana tabaru tersebut. Lalu ada akad wakalah bil ujroh. Kalau akad wakalah bil ujroh ini, akadnya antara pemegang polis dan semua pemegang polis dengan pengelola. Pengelola di sini adalah Prudential, tujuannya komersil. Maksudnya adalah karena kita memberi kuasa kepada Prudential untuk minta bantuan mengelola dana-dana kita, kita perlu memberikan imbalan berupa fee atau kita sebutnya di sini adalah ujroh. Ya, sedangkan dana tabaru seperti yang sudah saya sampaikan adalah dana dari kumpulan premi-premi atau kita sebutnya kontribusi dari seluruh para pemegang polis. Ya, jadi rekeningnya namanya rekening dana tabaru. Jadi simpelnya mind map-nya adalah seperti ini. Kontribusi yang kita setor itu ada yang ditaruh ke tabaru, ada yang ditaruh ke ujroh. Tabaru ini adalah untuk membayar manfaat asuransi, sedangkan ujroh atau fee kepada pengelola nantinya akan dibagi ke beberapa pos ya untuk biaya-biaya asuransi, biaya fee-nya, biaya administrasi, biaya marketing, dan segala macam. Nah, ini adalah definisi yang perlu diketahui ya. Jadi ini bisa dijelaskan kepada nasabah atau tergantung dari teman-teman ya, apakah perlu menjelaskan ini atau tidak gitu ya. Kalau nasabah sudah mengerti ya is okay. Tapi mungkin untuk yang baru pertama buka polis insurance mungkin perlu dijelaskan seperti ini. Tapi yang penting nih saya menjelaskan definisi ini sebelum untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman yang perlu paham dulu sebelum menjelaskan kepada calon nasabah. Jadi kalau kondisi kritis ya untuk kondisi kritis itu adalah kondisi sakitnya ya. Nah, lalu ada masa tunggu. Nah, ingat teman-teman, masa tunggu itu artinya kalau nasabah klaim di saat masa tunggu masih berjalan, yang kebetulan masa tunggu kondisi kritis ini adalah 90 hari, maka belum bisa diklaim ya. Jadi kalau misalkan mau klaim sakit kritis di hari ke-89 diagnosanya,
Ya, di hari ke-89 saat polisnya berjalan itu otomatis batal ya polisnya ya. Jadi nggak bisa diklaim. Nah, ini balik lagi pemegang polis. Pemegang polis itu siapa sih? Pemegang polis itu bukan berarti dia peserta. Bisa peserta, bisa bukan. Yang pasti pemegang polis itu adalah orang yang punya kuasa terhadap polis tersebut. Orang yang mudah untuk ditemui ketika ada perubahan informasi, misalkan pengen ngerubah alamatnya, pengen ngerubah nomor teleponnya gitu ya. Orang yang mudah ditemui juga kalau kita pengen memberikan informasi terkait polisnya. Orang yang mudah ditemui untuk tanda tangan. Ya, seperti itu. Lalu penerima manfaat. Penerima manfaat adalah mungkin kita sebut dengan ahli waris ya. Jika terjadi risiko, uangnya mau ditransfer ke mana. Ya. Dan ini biasa terkait ketika pesertanya yang tutup usia. Maka kalau pesertanya tutup usia, rekeningnya mau diberikan kepada siapa? Manfaatnya mau diberikan kepada siapa? Lalu kalau kita sebut dengan pengelola, pengelola ini adalah prudential. Nah, sedangkan peserta yang diasuransikan adalah ya pesertanya ya. Jadi peserta ini bisa pemegang polis, bisa juga bukan. Bisa jadi pemegang polisnya orang tua, pesertanya adalah anak atau sebaliknya ya. Nah, tadi polis dan ujroh cukup jelas ya. Kita lanjut ke halaman 16 dulu. Nah, halaman 16 ini tolong mohon dicek data dan identitasnya apakah sesuai. Dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, kelas pekerjaan, karena ini semua akan dianalisa oleh Prudential. Ya, jadi jangan sampai miss di sini. Nah, untuk detail manfaatnya apa yang diambil, ya, ini manfaat asuransinya Pro Critical Amanah. Kita lihat dari yang kanan, premi bulanannya atau kita sebut dengan kontribusi itu 1,768 ribu, bayaran 10 tahun, santunannya 1 miliar, tapi di cover sampai usia nasabah 120. Oke. Nah, apa saja sih manfaatnya? Kalau nasabah terkena kondisi santunan angioplasti, maka ada 100 juta yang keluar. Dari mana? Dari 10% 1 miliar. Kalau nasabah tiba-tiba terkena kondisi kritis tahap awal, yang cair adalah 25% dari 1 miliar, yaitu 250 juta. Ditambah premi selanjutnya atau kontribusi selanjutnya yang bayarin adalah Prudential. Itu kita sebut dengan manfaat bebas kontribusi. Jika di tengah jalan nasabah terkena santunan kondisi kritis tahap akhir, maka yang akan diberikan adalah sisanya yang sudah dicairkan. Tidak termasuk santunan angioplasti, ya karena itu tambahan. Jadi sisanya berapa? Atau kalau ternyata nasabah belum terkena kondisi kritis tahap awal, artinya 1 miliar yang akan dibelikan gitu. Jadi kalau sudah terkena kondisi kritis tahap akhir atau terkena kondisi meninggal dunia, maka polisnya selesai karena santunannya sudah diberikan. Oke, kita bisa lihat di ringkasan manfaat halaman 9. Yang pertama tadi, santunan angioplasti 100 juta dari mana? Dari 10% kali 1 miliar. Nah, yang perlu di-highlight adalah maksimal yang diberikan 200 juta per peserta. Artinya, kalau nasabah contohlah punya santunan PCA sebesar 3 miliar, terkena santunan angioplasti, harusnya dia dapat 300 juta. Tapi di sini hanya dibatasi 200 juta saja. Maksimalnya yang bisa diberikan sebagai tambahan ya. Jadi santunan tersebut dibayarkan dari porsi mana? Dari porsi dana tabarut ya, bukan ujroh. Oke, lanjut. Kalau terkena kondisi sakit kritis tahap awal, nah baru tadi 250 jutanya dari mana? Dari 1 miliar. 25% dikali 1 miliar. Nah, ini juga maksimalnya adalah 1 miliar. Ya, katakanlah nasabahnya punya UP atau santunan sebesar 45 miliar gitu. Nah, tetap maksimalnya dia hanya bisa mendapatkan 1 miliar untuk kondisi kritis tahap awal. Ya,
Balik lagi dengan nasabah, dengan contoh ilustrasi di sini kan santunannya 1 miliar. Tadi sudah dipakai 250 juta. Sisanya nanti 750 juta ini akan disimpan dan akan dibayarkan ketika nasabah terkena kondisi sakit kritis akhir atau tutup usia. Ya, dan santunan ini juga dibayarkan dari dana tabaruk. Ditambah, tadi santunan udah keluar nih untuk kritis tahap awal. Dia pun bebas premi. Ya, jadi katakanlah belum 10 tahun nasabah sudah terkena kondisi kritis tahap awal di tahun kelima. Artinya dari tahun kelima sampai tahun ke-10 bebas premi ya. Preminya itu yang menanggung adalah pengelola. Dalam hal ini Prudential. Nah, lanjut lagi. Jika nasabah terkena kondisi kritis tahap akhir, maka 100%-nya yaitu 1 miliar itu yang akan diberikan. Jika kondisi kritis tahap awalnya belum diberikan. Jadi kalau tahap awalnya sudah diberikan, artinya sisanya yang akan diberikan di kritis tahap akhir. Dan maksimal sampai usia 85, otomatis polis berakhir. Begitu juga dengan santunan meninggal dunia ya. Tapi kalau nasabahnya udah lewat dari usia 85, terkena kondisi sakit kritis tahap akhir, otomatis santunan kondisi tahap kritis akhir sudah tidak bisa diklaim lagi. Yang hanya bisa diklaim adalah santunan meninggal dunia. Jadi, kalau manfaat asuransi stadium kritis awal sampai akhir, itu batasnya sampai 85, sedangkan santunan tutup usia batasnya sampai 120 tahun. Ya, usia nasabah 120 tahun. Oke, ini skemanya. Jadi, manfaatnya angioplasti ya 10%, maksimalnya 85 tahun, kondisi kritis tahap awal yang diberikannya 25%, maksimalnya 85 tahun, plus bebas premi ya. Jadi kalau udah terkena kondisi kritis tahap awal itu otomatis juga udah bebas premi. Nah, dan 100% atau sisanya dari kondisi kritis tahap awal itu akan diberikan di saat nasabah terkena kondisi kritis tahap akhir. Batasnya juga sampai usia 85. Hanya manfaat tutup usia yang diberikan sebelum usia 120. Jadi yang perlu di-highlight, semua santunan selain meninggal dunia akan diberikan di bawah usia 85 tahun. Kalau tutup usia hingga 120 tahun. Yang kedua yang perlu di-highlight adalah kalau angioplasti itu ada tambahan 10 dari total santunan. Jadi sebenarnya ada 1 miliar ditambah 10. Maksudnya begini, angioplasti ini tidak akan mengurangi santunan 1 miliarnya. Ya, jadi ini tersendiri. Sedangkan kondisi kritis tahap awal itu akan diberikan 25. Sisanya akan diberikan kalau nasabah terkena kondisi tahap akhir atau tutup usia. Tapi kalau nasabah baik-baik aja, tidak melewati tahap awal, langsung ke tahap akhir atau tutup usia, maka 100% yang akan diberikan. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh. Jadi, teman-teman tadi usahakan cara menjelaskannya juga bisa pakai papan tulis ya. Nah, sekarang mari kita bahas di case pertama. Kalau bisa di sini kita diskusi atau tanya jawab kepada peserta ya. Jadi peserta ngecek nih peserta mudeng nggak. Ini contoh ya santunan asuransi 1 miliar masa bayarnya 15 tahun. Preminya 16.412.000 per tahun. Nah, contoh kalau misalkan usianya 35, berarti kan selesai pembayaran 15 tahun lagi usianya 50 dong. Nah, ternyata tinggal 5 tahun lagi si nasabah terkena kondisi kritis tahap awal. Keluar dong 250 jutanya ya. Ditambah 5 tahun berikutnya premi nggak perlu bayar. Yang bayar adalah Prudential. Lalu belum usia 85 tahun ya, kan polisnya masih berjalan tuh ya, meskipun udah nggak bayar premi lagi. Si nasabah terkena angioplasti, dapat tambahan deh 100 juta, 10% dari 1 miliarnya. Dan ini tidak mengurangi 1 miliarnya ya.
Yang mengurangi 1 miliarnya hanyalah tadi dari 250 juta yang sudah dibayarkan untuk santunan kritis tahap. Ternyata nasabah terkena stadium akhir. Sayangnya saat usia 86, usia tahun berikutnya. Jadi nggak ada santunan yang dibayarkan. Karena sudah lebih dari 85 tahun. Terus sisanya gimana? Sisanya kan ada 750 juta. Dan itu akan dibayarkan jika nasabah tutup usia. Kalau umurnya belum mencapai 120 dan polis ini berakhir. Kita lanjut ke case kedua. Case kedua ini contoh sama ya, masih sama pembayarannya 15 tahun nih. Jadi dari usia 35 sampai 50. Di usianya dia ke 45, berarti 5 tahun lagi nih belum selesai ya. Dia sakit kritis stadium awal. Keluar dong 25%-nya yaitu 250 juta ditambah bebas premi dari 45 sampai 50 tahun. Terus di usia 60, dia ada tindakan angioplasti. Keluar dong 10% 100 jutanya, dan ini tidak mengurangi 1 miliarnya. Ya. Lalu di usia 75, dia terkena stadium akhir. Nah, karena belum usia 85, artinya bisa cair dong. Sisa dari 1 miliar dikurang 250 juta, yaitu 750 juta. Dan polis berakhir, meskipun dia belum tutup usia dan belum 120 tahun. Lanjut case ketiga. Usia 35 sampai 50 sama ya sampai 55, tiba-tiba di usia 50 dia langsung terkena diagnosa sakit kritis dan menjalani tindakan angioplasti. Artinya 100% langsung cair 1 miliar. Dan polis langsung berakhir. Jadi nggak ada santunan tutup usia dan lain-lain lagi. Nah, terus angioplasti apakah harusnya dapat tambahan? Nah, begini, karena ini bersamaan kondisi sakit kritis dan angioplasti, yang dicairkan hanyalah kondisi sakit kritis. Nah, jadi kalau angioplastinya ini terjadi sebelum kondisi sakit kritis stadium akhir, masih bisa dicairkan. Jadi tipsnya adalah masukin tindakan angioplastinya dulu, baru form kondisi sakit kritis. Oke. Nah, berikutnya ini adalah tabel kepesertaan kondisi kritis. Di sini ada 60 penyakit kritis. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang banding-banding ini sama asuransi lain yang mungkin harga preminya lebih murah gitu ya. Bisa jadi penyakit kondisi kritisnya palingan cuma 4 atau 5 ya. Sedangkan kita banyak, ada 60. Yang perlu hati-hati adalah kita perlu bacakan ini di depan mereka. Penyakit apa saja sih ya? Jadi dilihat bareng-bareng lah. Karena ada beberapa penyakit yang tidak tersedia untuk kondisi kritis tahap awal. Contohnya nih, nomor 5, hepatitis ya. Kalau nasabah terkena stadium awal hepatitis autoimun, ya mungkin tidak bisa cair. Tidak bisa cairnya bukan karena klaimnya nggak bisa cair, karena memang tidak tersedia untuk kondisi kritis tahap awal. Misalkan kelainan pada otak ya, dia cuma ada stadium awal sama stadium akhir. Gitu. Nah, ini kehilangan anggota tubuh itu biasanya udah masuk ke kritis stadium akhir. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kelainan pembuluh darah otak juga dia nggak ada kondisi kritis tahap awal. Jadi kalau misalkan nasabah sudah didiagnosa baru stadium awal, ya mungkin klaimnya tidak cair karena yang tersedia di sini adalah stadium lanjutnya, ya. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi di sini saya meng-highlight warna kuning, ya. Ini ada cancer, ada eh, kelainan pembuluh darah otak, stroke, ya. Ini karena untuk syarat dari 3 ini itu berbeda dengan produk Prudential di produk yang lain. Jadi yang di highlight ini ada beberapa kondisi syarat yang berbeda dengan produk
produk lain di produk prudensial. Jadi kan produk santunan kritis itu kan ada beberapa ya, di mana Prudential mengeluarkan beberapa produk santunan kritis. Nah, kategori ini mungkin bisa berbeda dengan yang ada di PCB, bisa ada juga berbeda dengan yang di CCB, ya. Jadi untuk agent-agent yang lama gitu ya, ini perlu diperhatikan bahwa ada syarat yang berbeda. Jadi kita harus lihat polisnya lagi. Yang kedua, untuk agent-agent yang baru, mungkin ini nggak begitu jadi masalah. Tetapi ini juga perlu dicermati ketika ketemu nasabah yang sudah punya polis prudensial dengan produk yang lama. Nah, jadi yang di-highlight itu syaratnya kemungkinan agak sedikit berbeda dengan produk prudensial lainnya. Oke, berikutnya adalah pengecualian klaim. Kita harus sampaikan bahwa bisa terjadi pengecualian klaim loh. Artinya klaim itu bisa tidak dibayarkan jika kondisi kritis terjadi dalam masa tunggu, dalam waktu 90 hari. Kalau misalkan 90 hari dari polisnya diterbitkan. Nah, kalau nasabah didiagnosa saat masa tunggunya belum selesai, maka sudah dipastikan tidak bisa klaim lagi. Jadi otomatis itu berakhir ya teman-teman ya. Jadi memang di dalam 90 hari itu riskan dan catatannya adalah kalaupun nasabah setelah 90 hari baru klaim, tapi sama dokter dia dinyatakan bahwa sakitnya itu terjadi sebelum masa tunggu selesai, itu juga bisa mengakibatkan klaim tidak bisa dibayarkan. Nah, terus yang kedua, hati-hati kalau polisnya tiba-tiba tidak aktif karena telat bayar, sehingga kan diperlukan pemulihan dan itu masa tunggunya akan mengulang kembali. Ketiga, semua tindak pidana kejahatan, kelainan jiwa, cacat bawaan, AIDS, dan yang berhubungan dengan perlawanan undang-undang, pokoknya dia terlibat dalam pidana atau perdata, itu bisa mengakibatkan klaim tidak terbayarkan. Nah, pengecualian ini perlu dibacakan di depan calon nasabah satu-satu. Jangan kita minta dia baca, tapi kita yang memang bacakan. Karena bacaannya banyak sekali, ya tulisannya banyak sekali, saya sudah meng-highlight beberapa hal yang mungkin perlu dibacakan. Ya, pertama, ya pastikan nasabah selalu jujur dalam mengisi usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, alamat, status merokok, data kesehatan, dan hobi. Yang paling penting adalah riwayat kesehatannya harus jujur. Ya. Kedua, gejala yang telah diketahui atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam masa tunggu. Jadi kalau diagnosanya terjadi sebelum masa tunggu selesai, baik diketahui atau tidak diketahui, maka itu tidak bisa diklaim. Ketiga, pelanggaran kejahatan, pelanggaran peraturan, cacat bawaan, bunuh diri, ya. Yang nomor 6, nasabah menjadi penumpang pesawat yang mana pesawat tersebut bukan maskapai penerbangan sipil komersil, nah itu juga harus hati-hati. Ketujuh, peserta mengikuti terlibat aktif dalam cabang olahraga berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan, gantole, balon udara, terjun payung, skydiving, itu perlu dijelaskan. Nanti, nah itu ada tulisannya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh pengelola. Nanti ketika daftar, akan ada kuesioner khusus, supaya Prudential bisa menilai apakah untuk hal yang berkaitan dengan olahraga tersebut dikecualikan atau tidak. Nah, penyalahgunaan narkotika, AIDS, kelainan jiwa, hukuman mati berdasar putusan pengadilan, ini juga tidak di-cover. Nah, maka itu di paling akhir ada checklist tuh calon pemegang telah membaca dengan teliti. Nah, maka itu kenapa kita perlu menyampaikan ini ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, karena dengan kita membacakan ini nanti akan terjadi chit-chat sama calon nasabah dan kita bisa menjelaskan kalau ada rumor-rumor gitu ya, atau ada fakta-fakta klaim tidak bisa dibayarkan, bukan berarti Prudential
tidak mampu membayarkan klaimnya nasabah, tetapi karena pengecualian ini tidak diindahkan oleh calon nasabah, oleh nasabah. Oke, surplus sharing. Nah, namanya surplus ya, ada untung, tapi ini jika ada ya. Jadi surplus ini akan diberikan jika nasabah belum ada klaim dan minimal udah 1 tahun polisnya. Yang akan diberikan kepada nasabah adalah total dari keuntungan yang diterima oleh Prudential, 50%-nya akan dibagikan kepada seluruh pemegang polis. Jadi bukan 50% dibagi kepada satu orang pemegang polis, ya, tapi kepada seluruh pemegang polis. Dan itu akan dikirim ke rekening pemegang polis. Jadi saat pendaftaran biasanya akan diminta nomor rekening. Nomor rekeningnya nasabah. Jadi nggak usah khawatir nasabahnya. Maksudnya ini buat apa ya? Buat ini, buat kalau ada surplus. Dan di SPAJ itu nanti akan ada pilihan mau ditransfer ke rekening nasabah, ke dana tabaru, atau ke dana sosial. Jadi pastikan tidak salah checklist ya. Nah, ini ya 50 ke pemegang polis yang mana belum pernah klaim dan sudah lewat dari 1 tahun polisnya. 20%-nya lagi ke dana tabaru untuk dana cadangan tahun depan, dan 30%-nya untuk Prudential. Ya, jadi emang bagi-bagi keuntungan. Lalu fasilitas polis. Di sini ada penebusan polis atau surrender. Artinya adalah tutup polis. Jadi kalau misalkan nasabah tiba-tiba nih amit-amit, mudah-mudahan nggak terjadi ya, dia mau tutup gitu ya, entah karena suatu hal gitu ya atau kondisi keuangan dia mau tutup, itu bisa ya, yang mana perlu menyerahkan buku polis dan form, juga buku rekening. Tapi ingat, yang dibayarkan hanyalah dana yang tertera pada kolom kelima, yaitu pengembalian dana tabaru saja. Nah, jadi di sini, di halaman ini, ada 5 kolom ya. Kolom usia, kolom preminya atau kontribusinya yang disetahunkan. Jadi tadi 1,3 dikali 12. Terus kolom ketiga adalah total premi yang telah disetor. Keempat adalah total santunan yang didapat, dan yang terakhir adalah pengembalian dana tabaru. Jadi kalau nasabahnya mau tutup di tahun ke-7, artinya yang didapat hanyalah 23 juta saja. Nah, ini di kolom kedua preminya itu yang disetor adalah 10 tahun atau kontribusinya 10 tahun, tetapi dia masih bisa mendapatkan manfaat terus ya sampai usia 120 tahun. Jika belum tutup usia. Nah, jadi nasabah sebenarnya ini santunan asuransinya cukup maksimal ya, teman-teman ya. Bisa dilihat dari total yang disetor adalah 212 juta, santunan asuransinya 1 miliar. Bahkan di tahun pertama aja kalau nasabah terkena kondisi sakit kritis, 1 M ini juga udah bisa diklaim ya. Tapi ingat, di dalam 2 tahun ada early claim, yaitu masa investigasi kepada calon nasabah untuk dicek apakah data yang diberikan saat pendaftaran udah akurat dan benar. Oke, nextnya adalah pemulihan polis. Nah, kalau pemulihan polis itu artinya polisnya pernah tidak aktif karena lupa membayar, atau mungkin kartu debitnya nggak kebayar, atau kartu kreditnya expired ya. Nah, itu akhirnya kan polisnya nggak kebayar ya, dan polisnya itu tidak aktif. Ketika polisnya tidak aktif, pengen dipulihkan nih, apakah bisa? Bisa. Syaratnya nasabah belum berusia 60 tahun dan tidak lebih dari 6 bulan lapse-nya. Terus harus melunasi seluruh premi yang tertunggak. Jadi kalau polisnya udah lapse lebih dari 6 bulan, ya lebih baik bikin baru gitu teman-teman. Nah, yang perlu menjadi catatan khusus itu saya udah kasih tanda panah nomor 5 adalah underwriting. Jadi ketika dianalisa ulang untuk pemulihan, riwayat kesehatan akan dilihat lagi dari waktu sebelum lapse, bukan dari waktu sebelum pendaftaran.
Jadi, kalau selama masa kurun waktu sebelum lapse itu terjadi sakit, itu bisa menyebabkan nasabah harus mengisi kuesioner kembali dan medical kembali dengan biaya sendiri. Gitu. Nah, catatan khusus tadi ya, kalau misalkan memang debitnya, kartu debit atau kartu kreditnya expired bukan karena kesalahan dia, itu kita bisa lampirkan kronologi bahwa tidak bisa terjadi pendebitan karena kartunya expired. Jadi kita bisa nego agar minta pemulihan tanpa masa tunggu, ya. Jadi memang bukan karena kesalahan kita. Tapi kalau debit kartu kreditnya aman-aman saja, tapi nggak bisa didebit gitu ya, dananya nggak ada atau nasabahnya lupa bayar, ya itu menjadi kesalahannya si nasabah. Oke ya. Nah, jangan lupa, kalaupun udah dianalisa polisnya disetujuin nih, alhamdulillah nih polisnya disetujuin, udah medical oke deh, akhirnya disetujuin. Masa tunggu mengulang kembali. Jadi dalam 90 hari itu tidak ada diagnosa apapun dari periode mulai awal polis sampai 90 hari setelah pemulihan polis. Nah, yang ketiga, fasilitas ini bisa dijadikan wakaf santunan asuransi tutup usia. Ya, kita tidak membahas secara detail untuk wakaf ini karena ada di training syariah dan wakaf. Nah, jadi kalau mau wakaf, pemegang polis dan si penerima manfaat atau ahli warisnya wajib mengisi lengkap formulir yang disediakan oleh Prudential. Ya, jadi nanti ahli waris menyatakan ikrar, ada aktanya, dan wakaf akan disalurkan oleh Prudential kepada pihak penerima wakaf yang ditunjuk dengan presentasi yang telah disepakati yaitu 45%. Ya, oke. Nanti kalau pengen tahu ikut ini bisa ke training wakaf syariah ya. Nah, lalu kewajiban pemegang polis ya yang sudah pasti informasinya harus benar dan lengkap, menandatangani dokumen, membayarkan tepat waktu untuk preminya ya. Dan yang nomor 4, ini perlu kita edukasi teman-teman bahwa setiap ada perubahan data pribadi, baik alamat email, alamat rumah, nomor handphone, dan data rekening bank, harus diinformasikan kepada Prudential. Jadi informasi bisa tidak sampai kalau nasabah tidak memperbaharui data pribadinya. Terus cara pengajuan klaim, waktu paling lambat adalah 3 bulan terhitung sejak si peserta tutup usia atau didiagnosis kondisi kritis. Jadi batas waktunya 3 bulan ya. Oke, lanjut. Nah, untuk frekuensi pembayaran, kalau nasabah membayar tahunan atau bulanan atau kuartal, tahunan atau semesteran atau kuartal, itu bisa lebih murah preminya. Nah, frekuensi pembayaran juga 5, 10, atau 15 tahun itu juga preminya bisa lebih ringan. Ya, tapi tetap dipengaruhi oleh usia masuk, jenis kelamin, status perokok, santunan yang dipilih, dan masa pembayaran yang dipilih. Nah, kalau ditanya kontribusi ini buat apa aja? Yang pasti ini untuk biaya-biaya, biaya pemasaran, biaya pemeriksaan, biaya polis, biaya pos, biaya lapangan, komisi agen, perantara produk, dan pihak yang memasarkan produk. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini duitnya buat agen. Oh, itu kita dapatnya dari Prudential. Prudential yang ngatur. Dan Prudential yang akan bagi-bagi ke pembiayaan ini. Ini kalau misalkan nasabah kritis ya. Jadi kita bisa jawab. Oke. Nah, ini yang perlu di-highlight adalah kalau nasabah usianya sudah lebih dari 55 tahun, artinya dia masa bayarnya mentok cuman sampai 10 tahun, nggak bisa 15 tahun. Begitu juga usia 56 sampai 60, dia mentok di masa bayar hanya 5 tahun. Ya, karena di atas 60 tahun udah nggak bisa ya. Nah, bisa nggak sih kita ngerubah polis? Bisa. Kalau mau ganti yang diperbolehkan, pemegang polisnya mau ganti, bisa. Ahli warisnya mau ganti, bisa. Alamat udah pasti boleh lah, harus ya.
Frekuensi pembayaran juga bisa, yang tadinya bulanan mau jadi tahunan bisa. Perubahan terkait wakaf atas permintaan pemegang polis bisa. Perubahan minor itu seperti nomor telepon, email itu bisa. Nah, yang nggak bisa adalah perubahan premi, perubahan nominal santunan, perubahan status merokok. Nah, ini juga tidak bisa ya. Jadi kalau udah merokok terus. Tidak merokok, pastikan dia tidak merokok terus gitu ya. Jangan ada perubahan. Nah, masa freelux ya teman-teman. Jadi ketika polis sudah disetujui, akan ada ringkasan polis yang datang ke alamat yang bersangkutan. Nah, nasabah dikasih waktu 14 hari untuk mempelajari polisnya. Nah, maka itu ilustrasi ini menjadi preparationnya dia untuk membaca polis. Kalau nggak ngerti bisa tanya si agent. Nah, untuk mempelajari polis ini, dia dikasih waktu apakah setuju dengan ketentuannya, apakah setuju dengan manfaatnya, begitu ya teman-teman. Jadi bisa dibatalkan kalau ternyata dia tidak serap. Resiko yang perlu diketahui pemegang polis. Resiko politik, resiko likuiditas, resiko operasional. Intinya, ada faktor-faktor eksternal yang bisa menyebabkan perubahan pada kebijakannya prudensial. Resiko seperti ini pasti ada di setiap perusahaan, bahkan perusahaan instrumen keuangan. Kadang-kadang nggak terlalu disampaikan, tapi kita menyampaikan nih kepada Bapak Ibu supaya tahu bahwa ada peraturan ada risiko seperti ini. Ya, insya Allah sih nggak pernah ada yang gimana-gimana, tapi kita jelas di awal karena resiko itu bisa terjadi pada perusahaan manapun. Tuh, emang bisa menyebabkan apa? Ya, mungkin bisa menyebabkan perubahan nilai tunai. Tapi kan di sini kita fokusnya sama santunan asuransinya ya, Bu ya. Intinya itu sih ya. Oke. Nah, ini juga salah satunya gitu ya. Ibaratnya ya, solusi-solusi itu udah dipikirin juga sama Prudential, kayak misalkan di poin nomor 2 gitu ya. Apabila pada suatu akhir tahun terdapat surplus, poin ketiga, ada dana cord, di mana ini pinjaman dana dari Prudential kepada dana tabaru. Apabila dana tabaru tidak cukup untuk membayarkan kepada pemegang polis, tidak cukup untuk membayarkan santunan. Ah, terus untuk pelayanan polis, pastikan nasabah mendownload aplikasi PAS. Nanti kalau nggak salah bulan April akan berubah ya. Kalau nggak salah Pro Services ya. Nah, gini, kenapa perlu download ini? Pastikan mereka sudah mendownload ini karena isi polis dan ringkasannya ada di situ, teman-teman. Bahkan untuk nasabah-nasabah yang mungkin kehilangan agennya, nggak tahu agennya sekarang siapa, bisa dicek di situ agennya itu siapa, agensinya itu di mana, ya. Terus di sini juga ada customer line, customer care, website, email, selain kita untuk perihal minta informasi, minta data, ataupun klaim, ya. Nah, di sini juga ada tulisan ya, eh, proses, maaf, proses pengaduan. Nah, ini sebenarnya yang penting kita-kita yang para agent cukup tahu juga ya bahwa untuk pengaduan ataupun komplain itu pun ada prosedurnya kok. Prudential itu ibaratnya mewadahi, memfasilitasi untuk pengaduan tersebut. Bahkan kalau tidak tercapai kesepakatan antara peserta dan Prudential, itu pun ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Ada kayak gitu. Dan ini kita kasih tahu kepada nasabah. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja ya, karena sebenarnya kalau dilihat dari rasio dan orang yang tidak yang komplain itu sebenarnya lebih sedikit orang yang komplain dibandingkan orang yang puas dengan Prudential gitu ya. Tapi yang namanya orang komplain gitu ya atau orang nggak puas ya pasti kan berkuar-kuar ya. Oke, lanjut. Halaman yang terakhir adalah ini aja sih yang perlu di-highlight bahwa pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat ujroh risiko syarat paling lambat 30 hari sebelum perubahan. Yang tadi seperti saya bilang kalau ada risiko-risiko terjadi pasti akan diberitahu. Dan yang terakhir, pemegang polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential atau pihak ketiga yang bekerja sama apabila dianggap perlu. Jadi bisa aja ada penawaran produk nih dari Prudential, misalkan call
atau pihak ketiga yang mungkin minta survei. Nah, nggak usah kaget, kamu bisa tanya ke kita kalau misalkan kamu ragu, ya. Atau bisa jadi dari agensiku sendiri minta survei nih kepada kamu, entah itu survei produk, survei kepuasan pelanggan, gitu. Jadi untuk perihal ini memang kamu bisa tanya ke aku kalau misalkan ada penawaran-penawaran seperti ini, ya. Oke, ini ringkasannya. Nah, itu saya sebagai calon pabablalang polis menyatakan bahwa memahami hal-hal di bawah ini. Jadi emang kita udah jelasin semua, jadi nggak asal centang kan? Karena ini kan semua di ISP aja dia harus menceklis sebelum dia tanda tangan. Nggak mungkin sebanyak itu dia baca di handphone. Jadi lebih baik nasabah kita berikan slide-nya untuk dibaca bareng-bareng. Kalau bisa sih dibaca bersama, ya. Sekarang untuk Pro Critical Amanah Plus. Di halaman pertama, nah untuk kontribusi bulanannya memang lebih besar, ya, dibandingkan dengan yang basic. Perbedaannya di mana sih? Oke, perbedaannya adalah ada manfaat akhir kepesertaan, yaitu sebesar 1 miliar. Artinya, kalau santunan ini tidak diklaim, ya, pada saat usia 85, maka akan diberikan santunan hidup. Jadi 1 miliarnya tetap akan cair. Nah, jadi perbedaannya di sini kita cermati baik-baik ya. Dalam hal peserta yang diasuransikan tetap hidup, tidak pernah melakukan pengajuan klaim, polis tetap aktif, maka Prudential akan membayarkan 100% santunan asuransi atau sisa asuransi setelah ibaratnya jika kondisi kritis tahap awal sudah diberikan. Jadi 1 miliar itu akan diberikan dan manfaat ini bukan dari dana tabaruk, melainkan dari dana nilai tunai. Apabila saat pembayaran manfaat dana nilai tunai tidak cukup, maka pengelola, dalam hal ini Prudential, akan memberikan kekurangannya dari dana pengelola berdasarkan akad hibah mu'alaqah bil al-syar. Jadi intinya sih 1 miliar itu tetap akan diberikan di akhir kepesertaan. Ya, untuk lebih jelasnya, untuk lebih jelasnya di sini ya di tabel. Di sini di tabel itu kita lihat dari usia ulang tahun ya, itu usianya peserta, terus total preminya di kolom ketiga ya, akumulasi kontribusi. Jadi saya highlight warna kuning itu adalah total 10 tahun dari 3.800.000 dikali 12 bulan dikali 10 ya. Nah, santunan asuransinya 1 miliar. Nah, porsi santunan asuransi yang dibayarkan, nah ini begini, supaya nggak bingung kalau mau jelasin ke nasabah, kita lihat yang kolom paling kanan, total santunan meninggal dunia atau santunan kondisi tahap akhir. Jadi kalau yang di plus ini, 1 miliar ditambah nilai tunai yang akan diberikan kepada nasabah. Kurang lebih seperti ini, ada rendah, sedang, tinggi. Jadi 1 miliar ya pasti, nilai tunainya bisa berada di posisi rendah, sedang, atau tinggi. Nah, nilai tunai ini dari mana? Nilai tunai ini ada dari porsi 1 miliar tersebut yang dikelola oleh Prudential. Jadi kalau dia nanya, ini dapat dari mana nilai tunainya, kita balik lagi ke santunan asuransi 1 miliar. Di kolom yang keempat, porsi santunan asuransi yang dibayarkan itu kan ada 854 juta. Ya. Jadi setiap tahun dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu menurun. Nah, menurun itu karena ada porsi untuk sisanya itu untuk dikelola oleh Prudential untuk dijadikan nilai tunai. Jadi inti dari Critical Amanah Plus di sini adalah nggak hanya 1 miliar, tapi diberikan juga nilai tunai. Nah, untuk berikutnya, nah di kolom paling akhir ya, manfaat akhir kepesertaan saat si nasabah usia 85 tahun, 1 miliar ini tetap akan diberikan meskipun nasabah belum tutup usia.
atau belum terkena kondisi santunan sakit kritis. Jadi otomatis 85 ini polisnya berakhir dengan asumsi 1 miliar akan diberikan, atau kalau ternyata nilai tunainya ada di sedang dan tinggi, mungkin akan lebih besar nilai tunainya. Jadi poinnya sih di situ aja sih ya teman-teman. Oke, maka itu akadnya di sini sedikit lebih banyak ya daripada yang basic. Di sini ada akad hibah mu'alaqah bil arsyad ya, di mana di sini ada akad dalam bentuk pemberian dana dari Prudential kepada para pemegang polis ya. Jadi ini justru dari Prudentialnya kepada pemegang polisnya. Terus yang kedua agak akad mudharabah. Para peserta nih sama pengelola ya. Jadi akadnya antara peserta dengan pengelola ya, untuk tujuan komersil. Jadi ibaratnya kayak aku pakai ini jasanya Prudential dong, tolong kelola investasi dana nilai tunainya peserta yang tadi itu. Dengan imbalan, kita kasih imbalan nih kepada Prudential berupa bagi hasil atau disebut dengan nisbah gitu. Makanya tadi kalau nilai tunai bukan dari dana tabaru, tapi dari dana nilai tunai. Nah, sedangkan akad tabaru, akad wakalah bil ujroh dan dana tabaru yang sifatnya untuk pembayaran asuransi atau pengelolaan asuransi ini sama seperti yang ada di basic, di Prukritikal Amanah Basic ya. Nisbah adalah bagi hasil. Bisa untung, bisa rugi ya. Berikutnya adalah, nah ini konsep mind map-nya. Jadi kantongnya ada 3. Jadi ketika kita setor premi atau kontribusi, itu ada yang ditaruh di kantong tabaru ya. Dana tabaru ini adalah dana dari semua para peserta pemegang polis untuk membayar manfaat asuransi jika terkena kondisi sakit kritis atau tutup usia. Sedangkan porsi nilai tunai, sebagiannya lagi ditaruh ke nilai tunai. Dana nilai tunai ini juga dikelola untuk menambah manfaat asuransinya atau santunan hidupnya, kita bilang seperti itu ya, supaya bisa lebih besar dari 1 miliar. Nah, sedangkan yang pos satu lagi adalah pos ujrah, akad wakalah bil ujrah. Nah, ini kita bayarkan fee ya, namanya ujroh. Dan ada juga tadi ya nisbah gitu kan, kalau ada untung pada Prudential. Nah, ini kantongnya tersendiri gitu. Jadi dari premi kita itu untuk ketiga kantong tersebut. Nah, berikutnya ada ringkasan lagi. Nah, ini nggak usah bingung-bingung sih sebenarnya. Itu di kolom yang terakhir ada total nilai ketika penebusan polis. Nah, jadi kalau nasabah belum 10 tahun tapi sudah mau tutup, nah yang bisa diterima adalah nilai tunai. Yang bisa dikembalikan adalah yang ini, bukan 1 miliar ya, tapi hanya nilai tunai saja. Itu kurang lebih bisa direndah, bisa disedang, bisa ditinggi. Jadi kalau dia di tahun kedua mau tutup, mohon maaf, belum ada nilai tunainya. Kalau dia di tahun kelima, ya nilai tunainya kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu sama persis ya. Kita nggak tahu dia tutupnya di bulan ke-8 kah, apa ke bulan 12. Jadi ini kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah ini nilai tunai yang dibayarkan bersifat tidak dijamin dan dikelola sesuai kebijakan investasi pengelola. Makanya kenapa ada rendah sedang tinggi, karena kita nggak bisa pastikan berapa ya, sifatnya memang tidak dijamin, dan dijamin yang 1 miliarnya. Nah, untuk itu, karena ada nilai tunai di sini, ada laporan transaksi untuk Critical Amanah Plus. Dan laporan ini akan diberikan 1 sampai 2 bulan setelah polis terbit. Jadi pastikan memang emailnya benar ya, nomor teleponnya benar, seperti itu. Nah, pastikan polis tetap aktif. Jangan sampai terjadi pemulihan polis karena akan repot diseleksi lagi ya. Belum tentu riwayat sakitnya clear gitu. Takutnya pas saat lagi labs itu dia sedang sakit kan repot. Dan medicalnya juga kemungkinan bayar sendiri. Terus yang ketiga, kontribusi ini dibedakan berdasarkan status perokok. Jadi kalau emang tidak merokok gitu ya, ya masih coba-coba merokok atau bahkan baru mau mengurangi merokok, mendingan ditulis aja status perokoknya gitu. Karena nih ada yang perlu diperhatikan, apabila pada status merokok terdapat unsur kebohongan atau pemalsuan,
maka pengelola berhak menolak untuk pengajuan claiming. Ya, jadi hati-hati untuk produk yang ini. Pastikan kalau dia memang benar-benar tidak merokok, itu nggak apa-apa tulis tidak merokok. Tapi kalau masih ragu-ragu untuk benar-benar tidak merokok, mendingan tidak usah ditulis tidak merokok. Atau pernah merokok baru berhenti 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, ditulis aja gitu. Tapi kalau emang benar-benar dia sudah berhenti merokok, lebih baik ditanyakan ke bagian underwriting ya, atau kita bisa tulis catatan di amandemen. Oke, nah teman-teman, untuk analisa ini hasilnya bisa diterima standar, bisa diterima dengan substandar, bisa diterima dengan pengecualian, bisa diterima dengan penundaan sementara, dan yang terakhir kemungkinan juga bisa ditolak. Ya, nah ingat tabel pemeriksaan ketika mau mengajukan polis pro kritikal amanah. Lihat, cek lagi usianya, tabel pemeriksaannya apa, itu bisa lihat di e-book ya, atau di training yang ada di Proofforce. Oke, jadi keunggulan PCA Plus adalah preminya cukup terjangkau ya. Untuk dapetin santunan sebesar itu sih, ini preminya cukup terjangkau. Dan jika terkena kondisi kritis stadium awal, sudah bisa cair 25%-nya ditambah bebas premi. Dan terakhir, sisanya bisa diberikan saat nasabah terkena kondisi santunan sakit kritis stadium akhir atau tutup usia. Kalaupun nasabah tetap sehat, hidup sampai usia 85 tahun, santunannya akan tetap diberikan sampai akhir jatuh tempo. Oke, jualan itu ibadah, kasih infonya itu sedekah, nggak beli nggak masalah, mau beli alhamdulillah, bisa cocok, artinya berkah. Nah, terima kasih. Ini untuk reminder aja ya, untuk motivasi juga teman-teman. Jangan lupa untuk Unity Reward Trip-nya juga disebutkan. Dan teman-teman juga bisa kasih kritik dan saran, baik itu terkait Prudential, Unity, produk, atau pengajarnya. Jangan lupa untuk kartu absensi training, itu untuk ditandatangan, karena untuk training BBC tahun ini diharapkan teman-teman mengulang lagi dari BOP dan BBC 1 dengan sistem dan materi yang baru. Terima kasih.